Permasalahan sampah di perkotaan seolah tak kunjung usai. Baru-baru ini Pasar Induk Ramat Jati dihiasi gunungan sampah setinggi 6 meter. Bau tidak sedap mulai mengganggu aktivitas warga. Bahkan disebut menjadi biang kerok pembeli enggan berkunjung. Lalu bagaimana jalan keluar masalah sampah di perkotaan? Ditambah lahan yang kian sempit tidak mampu menampung sampah-sampah tersebut. Berikut telusur kasus tumpukan sampah bikin resah oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa. Sampah di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur, pemirsa, ini menimbulkan komplain dan protes dari warga. Sudah dibersihkan sejak tanggal 8 Januari 2026 dan sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik. Sudah lebih dari 3.000 ton berhasil dipindahkan meskipun masih ada tumpukan sampah organik yang mengganggu, terutama baunya. Cuaca yang tidak menentu, sering hujan, ini menjadi salah satu kendala. Tapi ini bukan satu-satunya. Di akhir tahun 2025, Ciputat ditutupi oleh sampah, menimbulkan banyak protes dari warga. Yang menjadi pertanyaan, kenapa penanganan sampah di wilayah Jabodetabek seolah tak pernah selesai? Ikuti penelusuran kami. Sampah di perkotaan menjadi masalah yang tak ada habisnya. Akhir tahun 2025 lalu, warga Ciputat, Tangerang Selatan protes akibat sampah yang menumpuk di pinggir jalan, menyebabkan bau tak sedap dan mengganggu aktivitas. Meski kini sampah Ciputat sudah berhasil diberantas, namun lagi-lagi masyarakat dibuat tak nyaman karena gunungan sampah di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Pasar yang menjadi simpul distribusi pangan utama di Jakarta sempat dihebohkan karena tumpukan sampah setinggi 6 meter, menyebabkan bau tak sedap hingga diprotes pedagang karena dianggap menjadi biang kerok kaburnya pembeli. Bahkan sepanjang perjalanan kami di dalam pasar, tumpukan sampah ada di mana-mana. Ketika ada tumpukan banyak sampah, mengakibatkan orang tuh enggan untuk berkunjung, sehingga mempengaruhi terhadap pembelian di lapak. Dan harapan saya sih, kedepannya ini sampah itu bisa secepatnya bersih, ada tumpukan langsung dibersihin, jadi tidak mengalami penumpukan-penumpukan yang sangat mengganggu. Di hari-hari normal, Pasar Induk Ramat Jati menghasilkan timbulan sampah 160 hingga 180 ton per harinya. Namun beberapa waktu terakhir meningkat sampai 220 hingga 250 ton sampah per harinya. Menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, penyebab dari timbulan sampah yang meningkat ini karena saat ini sedang musim buah, kemudian banyak juga sampah bawaan baik dari pedagang maupun pembeli kulaan yang dibuang di sini. Jadi bukan pure hanya dari pedagang yang ada di Pasar Induk Ramat Jati. Sementara mulai dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2026, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta sudah mengerahkan sejumlah eskavator untuk mengangkut sampah-sampah tersebut. Total lebih dari 3.000 ton sampah berhasil disingkirkan. Tapi nyatanya kalau kita lihat, sampai saat ini tumpukan sampah masih ada di Pasar Induk Ramat Jati. Kami berbincang dengan sejumlah kuli angkut yang menampik kalau sampah-sampah ini menumpuk akibat musim buah. Ini emang banyak sampah gini kalau musim buah doang, Pak? Enggak, kalau setiap hari. Apa mau ada musimnya? Mereka menyebut sampah menumpuk tak wajar sudah sejak akhir tahun lalu. Penyebabnya, dana yang tak dipergunakan sebagaimana mestinya. Tapi numpuk gini baru-baru ini atau? Dari bulan kemarin kan. Tapi kalau dilihat, kalau dari Mas lihatnya kenapa Mas kok tiba-tiba banyak sampah gitu dari bulan kemarin? Ngangkutnya kurang. Oh, yang ngangkut kurang. Mobilnya cuma 5. Mobilnya banyak. Dananya yang kurang. Dana apa, Pak? Ini dana asmara. Dananya habis pada buat selot. Berarti nggak diangkut maksudnya? Ya kan kalau pengangkut itu perlu dana. Sayangnya mereka hanya tertawa dan enggan memperjelas apa maksud dari dana yang tak dipergunakan semestinya. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur melakukan penanganan dengan mengerahkan 25 armada untuk mempercepat pengangkutan dan mencegah penumpukan sampah. Meski perbantuan ini hanya bersifat sementara.
Sebab pengelolaan sampah kawasan komersial harus dilaksanakan secara mandiri oleh pengelola kawasan sesuai ketentuan. Antisipasi berkelanjutannya adalah kita coba berkoordinasi terus dengan Sudin LH untuk bisa mengirimkan armada dengan jumlah yang ideal. Ya, tadi yang idealnya 12 sampai dengan 15 armada setiap harinya. Karena melihat produksi sampah yang kita setiap hari 150 ton ini, dengan jumlah tersebut saya yakinkan bahwa itu bisa tertangani segera. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti Jakarta yang sudah darurat sampah. Permasalahannya bukan saja pada kesadaran masyarakat, namun justru peraturan yang tak tegas dan lahan untuk menampung sampah yang tidak ada. Semua itu menjadi penyebabnya masyarakatnya cuek, pemerintahnya tidak tegas, mau gimana polisi soal sampah, ya akhirnya ya seperti sekarang. Nah sekarang Menteri Lingkungan Hidup mau membuat komunikasi dengan masyarakat, menghimbau jangan dibuang, harus dipilah dan sebagainya. Dari rumah dipilah sudah. Saya pun sendiri sudah melakukan pemilahan, tetapi begitu diambil oleh tim sampah RT RW, ya dicampur lagi. Nah itu harusnya yang ngambil juga dikasih edukasi. Sekarang pertanyaannya, ketika diambil oleh tukang sampah RW RT kita, itu dibuang di mana sementara? Tempatnya harus ada dulu. Kalau tidak ada, terus nanti habis itu buang ke TPA, TPA-nya mana? Harus ada dulu. Terus habis itu akan ada waste to energy. Berapa harganya? Pemerintah memasang harga 20 sen per kWh. PLN nggak sanggup. Misalnya sanggupnya cuma 6 sen dolar per kWh. Terus siapa yang nambahin kurangnya? Yang penting tetapkan, pemerintah daerah DKI harus menetapkan di mana tempat pembuangan sampah sementara. Kemudian dalam berapa hari atau berapa jam harus pindah ke tempat pembuangan akhir. Di mana? Bantar Gebang kan punya Bekasi, kita di mana? Terus ada nggak lahannya? Jakarta padat dengan tata ruang yang semerawut begitu, ada nggak lahan kosong? Kalau ada, mau nggak masyarakat sekitarnya? Darurat sampah bukan lagi gertakan semata, namun sudah nyata di depan mata. Jika pemerintah tak segera turun tangan, mau dibawa kemana nasib sampah-sampah kita? Masalah sampah di Pasar Induk Ramat Jati bukan satu-satunya permasalahan sampah di perkotaan. Di Jabodetabek bisa dibilang sudah mulai krisis sampah. TPA ditutup karena tidak bisa menampung sampah-sampah sehingga sampah-sampah banyak yang bergeletakan begitu saja di jalan dan mengganggu aktivitas warga. Tentunya bukan hanya pemerintah yang harus segera turun tangan untuk menangani permasalahan sampah ini. Tapi kita, masyarakat juga harus ikut sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.